Hello, welcome to Pop Bellas Club. Wah, thank you banget sudah menonton yang episode pertama. Ternyata antusiasmenya banyak sekali. So here we are again. Dan kali ini tamu kita perempuan, Prilly Latukonsina. Halo, Pop Bellas Club. So, jadi di sini kita akan membahas Festival Film Indonesia yang akan segera berlangsung di bulan November. Dan biar kita tanya-tanya dulu nih, mungkin masih banyak orang yang tidak paham gitu. Siapa sih yang mengkurasi, siapa sih yang milih film-film ini masuk nominasi. Jadi kita langsung ngomong ke orang yang membuat program acaranya. Betul ya? Betul. Tidak? Oke, nggak salah. Hi Prilly, how are you? Hai, baik. So cute with the new cut. Yeay, seger banget ya. Terakhir Okay. soalnya kita interview rambutku lagi Wah, panjang-panjangnya iya, banget. so many times ago itu kayak 2-3 tahun lalu kayaknya ya. Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Lebih. Iya, aku juga kayaknya waktu itu masih di atas tuh. Iya, 2021 malah. Iya ya, mungkin ya 2021. So, Festival Film Indonesia. Yes. Sebagai ketua program acara nih. Mhm. Wah, ini kayaknya emban tugasnya lumayan ya. Sangat sekali. Pertanyaan paling basic yang mungkin banyak orang awam belum mengerti. Siapa sih sebenarnya yang mengkurasi film-film ini bisa menjadi nominasi? Oke. Sebenarnya kita tuh terbuka sekali ya di sosial media kita, transparan sekali bagaimana cara kurasinya. Ya. Jadi kurasinya itu melewati beberapa tahap. Oke. Tim kurasi, Akademi Citra. Oke. Akademi Citra itu yang sudah pernah mendapatkan Piala Citra. Ya. Jadi semua Akademi Citra dari kategori apapun boleh memberikan vote. Oke. Terus yang terakhir ini yang baru diumumkan menjadi 5 atau 4 orang yang masuk ke dalam nominasi masing-masing kategori itu adalah asosiasi. Oke. Jadi asosiasi itu kan ada berbagai macam asosiasi bidang ya, ada produser, sutradara, aktor. Jadi tim penjurian merasa akan lebih merata dan fair kalau dipilihnya sama asosiasi yang memang orangnya lebih banyak, terus juga berbagai bidang juga, jadi dia bisa memvoting sesuai dengan ekspertisnya gitu. Yang pasti bukan komite. Jadi komite FFV itu hanya mewadahi aja, tapi tim penjurian itu ada sendiri. Nah, tugasnya tim komite adalah mewadahi, membuat sistemnya. Hasil dari keputusan juri itu memang nggak bisa diganggu gugat. Kita sebagai tim komite hanya boleh menerima dan menanyakan kembali apakah keputusan ini sudah bulat gitu. Tapi kalau yang kemarin asosiasi itu kan sistemnya asosiasi itu memberikan nilai. Nah, ketika nilainya sudah diberikan kepada kita itu kita akumulasi dengan akuntan publik. Nah, jadi diakumulasi. Nah, yang mendapatkan vote paling tinggi sampai 4 atau 5 yaitu masuk ke dalam nominasi gitu. Jadi kita nggak bisa mengganggu gugat hasil karena itu udah berbicaranya pakai angka kan, dengan penilaian yang sudah diakumulasi oleh akuntan publik gitu. Oke, kalau ngomongin soal penilaian, berarti ada berapa layer untuk penentuan kayak dilihatnya tuh dari sisi apa aja sih dari sebuah karya film itu untuk masuk nominasi gitu? Wah, dilihatnya sih semua sisi ya. Makanya ada berapa lapisan tim kurasi, Akademi Citra, asosiasi, yang terakhir ini adalah dewan juri. Nah, dewan juri yang akan dipilih oleh komite dan dewan juri itu juga harus punya background yang memang kredibel untuk dia menjadi dewan juri gitu. Dan dari macam-macam bidang juga, ada akademisi, ada aktor, ada penulis, ada sutradara, ada produser yang menjadi dewan juri. Nah, kalau film atau aktor yang dinilai sama dewan juri itu melewati diskusi yang panjang banget. Jadi si dewan juri ini harus nonton dulu, nontonnya di layar yang besar pastinya. Di bioskop nontonnya, diputar ulang lagi, terus diskusi panjang banget untuk menilai siapa yang layak di bidang keaktoran nih dinilai, terus DOP, sutradara, editor, semuanya gitu. Jadi panjang banget kalau yang dinilai sama dewan juri ini gitu. I see, termasuk entah itu sinematografinya, musiknya gitu Tata ya. rias, Tata rias, bahkan yes. busana semuanya gitu. Wow, alright. Banyak lapisannya banget sih. Ada lagi, ini mungkin juga biasanya kan ada
ibaratnya tuh kayak jadi favorit lah. Jadi ini mungkin bersifat subjektif, tapi kadang-kadang kan orang bisa menduga, ini karena temennya si ini nih, jadi dia masuk nominasi. Ada nggak possibility penetrasi, maaf ya bahasanya, bahwa orang atau sosok itu bisa mempengaruhi voting tersebut, gitu. Nah, itu yang fair, sebenarnya yang tidak fair gitu. Iya, itu yang sebenarnya tugas komite untuk mencegah adanya hal-hal itu terjadi. Oke. Jadi makanya kenapa yang masuk ke dalam nominasi itu, misalnya film yang masuk 16 besar ditentukan sama Akademi Citra. Nah, Akademi Citra itu kan banyak, jadi nggak mungkin ada favorit siapa dan siapa gitu kan. Terus yang nominasi itu dipilih sama asosiasi juga banyak kan. Iya. Dan itu akhirnya asosiasi A ngasih nilai berapa, asosiasi B ngasih nilai berapa, sampai semua asosiasi baru kita jumlah diakumulasi. Jadi kita ingin mencegah adanya kayak gitu, like and dislike gitu. Aku nggak suka ini, gue nggak suka ini gitu. Jadi subjektivitas itu kita cegah dengan cara yang menurut kita paling pas saat ini. Nah, pas di Dewan Juri, karena Dewan Juri itu kan kalau 8 dewan juri yang akan dipilih ini akan melewati diskusi kan. Diskusinya itu kan diawasi oleh komite, dan ada dari Kementerian Kebudayaan juga biasanya suka mampir melihat gitu. Jadi nggak mungkin ada favoritnya siapa, karena setiap dewan juri itu memberikan penilaian pasti akan di-challenge sama juri yang lain. Apa alasannya menurut kamu ini bagus gitu? Dari sisi yang mana, dari perspektif mana gitu. I see, Sebisa mungkin kita mencegah itu gitu. Ya, sebisa mungkin ya gitu. Nah, sebagai ketua program nih, jadi sebenarnya tema besar untuk tahun ini apa? Dan yang membedakan FFI 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya apa? Tema besarnya itu Puspawarna Sinema Indonesia. Sebenarnya hampir sama tema sebelumnya, karena kita ingin mengangkat keberagaman. Kita ngelihat 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir, genre-genre di film Indonesia itu beragam banget. Mungkin dulu yang laku tuh yang horor, tapi di 5 tahun terakhir enggak juga kan. Ada film animasi, ada film drama keluarga, drama romansa, ada film horor komedi yang bisa mendapatkan perhatian penonton Indonesia gitu. Jadi kita melihat, wah sekarang tuh film Indonesia sudah beragam, dan selera penonton kita juga udah berubah. Mungkin yang mereka pengennya masuk bioskop kalau nonton horor, sekarang mereka menginginkan sesuatu yang lain gitu. Jadi men-challenge juga produser-produser atau sineas film untuk bikin film supaya temanya nggak itu-itu lagi. Nah, melihat keberagaman ini akhirnya kita pengen angkat di tema FFI tahun ini, Puspawarna Sinema Indonesia, karena kita percaya film Indonesia itu beragam warnanya gitu. Dan banyak film yang juga mengangkat macam-macam budaya dari berbagai sudut pandang dan berbagai daerah. Akhirnya ya udah, kita ingin mewadahi film-film dengan keberagaman warna tersebut gitu. Nah, ngomongin keberagaman warna, apalagi tadi sempat di-mention soal banyaknya kultur Indonesia tuh sebenarnya bisa difilmkan gitu. Lately itu di bioskop dan kemudian masuk ke OTT banyak sekali film-film horor gitu ya. Film horor yang mengangkat dari budaya-budaya lokal. Semua kalau bisa dijadiin horor gitu. Bahkan dari mostly dari thread yang viral di sosmed. Menurut pendapat kamu gimana soal film-film yang tampaknya ya udah, kita cari aja yang viral, hopefully film ini malah akan jadi ngebus gitu. Menurut pendapat kamu gimana? Sebenarnya kalau aku melihatnya ya, nggak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia memang sama mistis tuh deket banget gitu. Kita tuh deket banget sama hal-hal yang mistis, karena di setiap daerah itu pasti punya mistisnya sendiri. Misalnya di daerah timur ada mistisnya kayak gini, di daerah Banten misalnya ada mistisnya kayak gini, di Jawa ada berbagai macam budaya atau ritual yang dihubung-hubungkan sama makhluk yang tidak terlihat itu gitu. Makanya banyak cerita-cerita di thread yang akhirnya yang viral adalah yang mistis atau yang horor, karena memang itu deket sama keseharian kita sih, aku ngerasanya. Jadi nggak bisa kita pungkiri yang horor itu atau yang berbau mistis pasti lebih menarik perhatian masyarakat kita gitu. Ya mungkin kalau dibaca sama orang bule gitu ya, apa sih ini? Ya karena budaya mereka nggak jauh banget sama mistis gitu kan. Tapi kalau kita kan kayaknya misalnya
zaman dulu jangan duduk depan pintu atau apa pamali gitu. mali, Iya, ada iya. mistis-mistisnya, Iya, atau iya. jangan keluar pas lagi maghrib nanti diculik sama kolong wewe gitu Iya, iya. kan. Dari kecil kita tuh udah dibiasain sama budaya kayak gitu. Makanya yang viral pasti yang horor, dan keviralan ini kan pasti ditangkep dong sama produser-produser film. Iya. Ya kalau bisa difilmkan kenapa enggak, karena tujuan bikin film itu kan pengen penontonnya banyak. Maksudnya kalau dari segi produser, selain mengangkat isu yang penting, pasti revenue gitu Yes. kan. Pasti kita juga pengen bisnis film ini berhasil dengan Iya, cara iya. penontonnya banyak. Ya yang menarik dan yang viral saat ini memang kebanyakan horor, pasti diambil lah sama produser-produser untuk dijadikan film. Iya, iya. Yang dikhawatirkan adalah keviralan itu, cerita-cerita yang ada saat ini dijadikan film, tapi filmnya ternyata di bawah standar kualitas yang seharusnya Yes, gitu kan. yes. Jadinya penonton Indonesia disuguhkan dengan kualitas film horor yang mungkin kurang baik atau kurang bagus Yes. gitu, yang akhirnya menggeser film-film yang berkualitas. Kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Cuma kalau dari segi produser mau ngambil berita yang viral sih ya wajar aja, cuma yang harus dijaga itu tadi kualitasnya. Kalau begitu, mereka film-film ini stand a chance nggak di nominasi FFI? Oh iya, Bisa kita ada, ya? bisa banget. Oke. Kita kan nggak menentukan di FFI itu harus genre drama ya, Iya, atau iya. harus yang art house gitu. Iya. Enggak, film yang komersil dan film yang penontonnya banyak, bahkan horor pun bisa masuk nominasi FFI. Kayak Oke. contohnya Kodrat 2 masuk, Iya, iya. terus juga animasi masuk, Iya. bahkan sekarang film panjang kan. Terus juga drama yang box office banget Sore masuk gitu. Mungkin dulu stigmanya FFI atau film festival kan, aduh yang masuk nominasi pasti film-film art house yang kita nggak Benar, ngerti, yang iya, slow burn, yang iya. penontonnya dikit. Nah sekarang udah nggak kayak Ingat gitu. era daun di atas bantal? Nah, Iya, yang kayak gitu-gitu iya, kan. iya. Jadi waktu itu kan trademarknya di situ tuh, gitu. Nah sebenarnya balik lagi kayak ke film bagus tuh film yang kayak gimana sih? Oke. Kan nggak harus film yang memang slow burn atau Iya. nggak harus film yang dianggap festival banget. Film yang komersil selagi itu penggarapannya sangat bagus, kualitasnya bagus, Iya, iya. mengangkat isunya juga yang menarik, ya itu adalah film yang bagus. Oke. Jadi nggak bisa dikotak-kotakan stigma film bagus pasti nggak laku, film yang laku pasti jelek nih, pasti komersil. Oke. Kalau kayak gitu berarti kita ngatain selera penonton dong. Berarti Iya, penonton sukanya film yang jelek dong. Kan nggak gitu I ya see. sekarang. Iya, iya. Berarti kalau misalnya merunut ke FFI zaman dahulu gitu, zaman ketika membuat film 2-3 jam yang slow burn seperti itu dipandang sebagai wah ini film art, semua treatmentnya harus dengan delicate gitu. Terus ternyata generasi sekarang tuh bisa membuat film-film yang enggak kok, kita bisa bikin action kayak misalnya The Big Four gitu, dan everybody loves it gitu, Yeah. misalnya gitu ya. Nah, menurut kamu apa yang harus berubah dalam industri film di era sekarang dibanding yang zaman dulu gitu? Menurut aku kita harus adaptif sih. Oke. Harus bisa membaca, karena gini, tujuan bikin film itu kan kalau aku ya, karena aku ngerasa film itu media yang sangat efisien untuk kita menyampaikan sebuah pesan. Jadi di saat kita bikin film, kalau aku nih pas bikin film, aku harus tahu pesan apa sih yang aku pengen sampaikan ke publik. Oke. Sepenting apa pesan ini sampai harus dibikinin film. Berarti kan aku pengen penontonku banyak dong, supaya semakin banyak orang yang nonton filmnya. Ya. Selera penonton di era modern seperti ini udah berbeda sama dulu. Kalau dulu hiburannya cuma datang ke bioskop, nggak ada nonton lewat handphone. Betul. Nggak ada tuh dracin, nggak ada. Iya nggak ada. 1 menit Nggak gitu ada, ya. nggak ada. Nah sekarang itu karena adanya kemajuan di era digital ini, yang orang itu nonton di handphone. Apalagi waktu zaman COVID shifting kan behaviornya, di handphone nonton drakor di handphone, nonton film di handphone. Jadinya attention mereka itu pendek, attention span-nya tuh pendek gitu. Nggak bisa nonton sesuatu yang lama gitu, baru ketahuan konflik di 1 jam gitu, atau baru ketahuan konfliknya di 30 menit. Pasti udah di scroll tuh sama anak-anak yang suka main sosmed gitu. Nah kita harus adaptif sama kebiasaan-kebiasaan penonton, target audiens kita. Oh sekarang penonton kita karena udah terpapar sama sosial media, nggak terlalu bisa sama yang slow burn. Harus di act pertama udah langsung jelas tuh konfliknya apa. Jadi mereka nggak bosan ini masalahnya apa sih gitu. Iya.
Nah, ketika kita adaptif, cara kita bikin film kan juga beda. Jadinya lebih cepat gitu. Kalau misalnya lihat nominasi yang masuk di FFI, itu film yang menurut aku lumayan cepet loh pace-nya. Kayak Pengepungan di Bukit Duri. Ya, Dari opening scene kita udah tahu konfliknya apa. Ya. Jadi langsung door gitu, langsung dikasih tahu konfliknya apa gitu. Terus misalnya yang masuk nominasi penulis gitu, penulisan skrip Tinggal Meninggal misalnya. Kita udah tahu dari baca skripnya udah tahu ini konfliknya, ini anak kenapa nih gitu kan. Jadi ya itu tadi menurut aku harus adaptif, produsernya, penulisnya gitu, sutradaranya gitu, adaptif sama bagaimana penonton Indonesia ini menerima konten gitu. Dengan adanya konten-konten digital yang marak banget di sosial media, dengan adanya Dracin, kita nggak bisa tutup mata sama itu tuh, karena Dracin views-nya banyak. Iya. Berarti kenapa penonton kita suka, walaupun kita pikir aktingnya aneh gitu, atau kayak, hah kok ceritanya kayak gini gitu loh. Tapi kalau penonton kita itu suka kan berarti ada satu hal yang spesial yang harus kita lihat gitu. Kita nggak bisa tutup mata sama perkembangan yang ada. Oke. Nah, menarik karena kalau kita ngomongin span orang dalam menerima informasi itu jadi pendek di era sekarang, itu kan tidak hanya di film tapi juga di banyak hal gitu, termasuk misalnya kayak membaca berita gitu ya. Di jurnalistik juga seperti itu gitu, harus kayak langsung konfliknya apa gitu. Siapa yang bersalah langsung kayak gitu kan gitu. Nah, tapi sebenarnya kamu juga sebagai nggak hanya aktris tapi juga produser. Kamu pernah ada di posisi menjadi aktris ini kan udah lama ya gitu, ketimbang menjadi produser. Tapi dari dua sisi ini, kangen gak sih sebenarnya membuat karya yang lo bisa jabarkan dengan begitu kalau bahasa jurnalistiknya 5W1H gitu. Jadi nggak usah cepet-cepet deh, gue memang maunya lama. Oh, maksudnya nggak harus clickbait gitu ya? Iya, gitu. Kangen gak sih? Sebenarnya kalau aku in general tuh kangen sama momen dimana pengaruh sosial media itu nggak 100% gitu ke kita. Kayak misalnya dulu waktu sosial media tuh paling Instagram atau Facebook gitu kan. Terus penggunanya juga nggak se-heavy sekarang. Jadinya kita tuh masih, apa ya, misalnya membaca berita tuh masih mencari yang kredibel itu pasti lewat TV gitu misalnya. Dan menurut aku kenapa berita yang di TV itu lebih kredibel, karena mereka diikat dengan undang-undang pers. Ada peraturan TV itu memunculkan sebuah berita gitu kan, ada undang-undang pers yang harus mereka ikuti. Jadi mereka nggak mungkin menayangkan berita yang tidak kredibel, misalnya berita-berita yang ada gitu. Jadinya kalau misalnya ada apa yang nggak benar, kita bisa dicek nih di TV, oh di TV nggak ada, berarti nggak benar. Dulu kan mindset orang tuh kayak gitu ya, kayak azan maghrib aja kalau puasa di radio udah ntar dulu deh TV dulu, TV udah azan belum ya? Oh, ibu-ibu sekarang masih gitu sampai ya? hari ini, benar. Nah kalau sekarang kan banyak banget media-media di sosial media gitu, di digital yang tidak terikat undang-undang pers tersebut, sehingga bisa dengan cepat sekali menaikin sebuah berita yang akhirnya itu merubah behavior pembaca berita dan behavior anak muda zaman sekarang gitu. Yang jadinya kalau mau viral ya yang harus sensasional seperti itu gitu, dengan kata-kata yang clickbait atau dengan video yang mungkin tidak pantas untuk dipertontonkan, apalagi di sosial media ini penggunanya kan banyak yang muda-muda juga. Yang itu juga ngaruh akhirnya kan ke bagaimana kita promo film atau bagaimana kita nulis film ya, karena orang yang menikmati kontennya juga udah berubah gitu. Jadi ya aku kangen banget sebenarnya sama era dulu yang dimana kalau belum masuk koran itu belum kredibel. Karena kalau koran udah dicek dulu nih sama, terus mereka juga untuk ngangkat sebuah berita kan ada apa namanya, meeting redaksi, ada apa gitu kan media zaman dulu. Kalau sekarang kan viral nih, ngutip dari siapa, naikin. Kalau salah kan tinggal edit di back end, benar. Iya, kalau salah tinggal edit, atau kalau salah ya udah ntar take down. Tapi media-media seperti itu kan nggak tahu pengaruhnya tuh sebesar apa kan. Kalau udah viral kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya pastinya aku kangen banget sih era-era zaman dulu tuh yang dimana aku ngerasanya jadi lebih kondusif sih daripada era sekarang yang konsumsi berita itu bisa dari mana aja, even dari media yang nggak kredibel, yang tidak terikat undang-undang pers tersebut gitu.
Lalu pada akhirnya nih Prilly, sebagai generasi baru untuk FFI yang bahkan aku pun berharap semakin kesini industrinya tuh pola pikirnya semakin modern gitu ya. Apa harapan kamu di mata Gen Z terutama, FFI ini bisa dipandang tuh seperti apa oleh generasi muda? Kalau aku PR-nya nih buat FFI dan buat aku juga ketua program, di saat aku menjalankan program kita tahun lalu sama tahun sekarang tuh hampir mirip roadshow. Iya. Tahun lalu roadshow-nya ke kampus-kampus, tahun ini roadshow-nya ke festival lokal. Oke. Jadi kita memang pengen berkolaborasi dengan mereka. Audiensnya muda-muda dong, semuanya di bawah umurku atau seumuran. Terus aku tanya, kapan terakhir kali nonton FFI? Nggak ada yang tunjuk tangan karena tidak ada yang pernah nonton. Jadi menurut aku itu adalah fakta yang sangat menyedihkan di saat mahasiswa-mahasiswa ini, anak-anak muda ini yang datang ternyata nggak tahu FFI itu ajang penghargaan yang seperti apa sih gitu, festival yang seperti apa sih, mereka tuh nggak pernah terpapar gitu. Makanya PR-nya aku sebagai ketua program di 3 tahun ini adalah bagaimana kita bisa raise awareness tentang FFI ke anak muda, bahwa FFI ini adalah ajang penghargaan tertinggi loh di Indonesia. Siapapun yang bisa masuk nominasi itu adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan gitu, bisa menjadi tolak ukur juga film yang berkualitas seperti apa gitu, dan kalian juga bisa berpartisipasi untuk menjadi bagian dari festival ini. Itu sih PR-nya, dan aku harap kalaupun aku udah nggak jadi ketua program lagi, aku berharap ketua program selanjutnya atau ketua pelaksana selanjutnya aware akan hal ini, bahwa FFI itu belum begitu terpapar di anak muda, sehingga nanti program-program selanjutnya masih yang merangkul mereka gitu. Oke, berarti kalau dari program kamu sendiri buat si anak-anak muda ini nanti di SMA ini gitu ya? Di mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mereka akan ngapain nih? Akan ada kegiatan kah di sekolah-sekolah? Jadi di setiap di kampus-kampus, Jadi di setiap program, kalau yang di yang di kampus itu kita mengadakan nonton bareng film festival yang menang tapi mungkin belum mendapatkan awareness yang tinggi. Oke. Jadi mereka justru nggak tahu ada film ini, baru tahu pas ada acara nobar sama FFI, oh ada film ini gitu kan. Jadi kita pertontonkan, kita nobar bareng, acaranya tuh fun banget. Terus kita datangkan produser-produser atau filmmaker si film tersebut, jadi si mahasiswa itu punya akses untuk bertanya, apalagi mereka yang emang pengen ngambil jurusan film atau pengen terjun ke industri film gitu. Kita punya database mereka dan mereka bisa mengakses email FFI juga. Jadi kalau mereka punya pertanyaan atau pengen ikut kegiatan kita selanjutnya tuh bisa banget. Kita juga open untuk mereka yang punya karya pendek, film pendek untuk submit ke FFI. Karena ada loh kesempatannya untuk mereka submit. Terus kalau tahun lalu aku bahkan mengadakan lomba kritik film. Jadi di FFI itu kan ada kategori kritik film. Jadi mengajarkan mahasiswa kalau mau punya kritik soal film, ditulisnya harus yang benar gitu. Nggak bisa asal ngomong di sosial media film sampah nih, jelek nih. Itu bukan kritik ya, namanya itu membuli. Nah, jadi si mahasiswa bisa belajar caranya menulis untuk mereview film yang baik dan dilombakan sama kita. Dan nanti ke depannya mereka bisa ikut submit untuk masuk ke kategori kritik film. Nah, kalau yang kolaborasi sama festival lokal ini, kita membuka pintu dan mewadahi sinias-sinias lokal ini untuk berkenalan sama kita dan berdiskusi soal potential collaboration yang bisa kita lakukan tuh apa aja. Terus festival daerah ini kan juga belum terlalu tersentuh sama nasional gitu ya. Jadi tugasnya FFI itu kayak menjadi marketingnya mereka, bahwa ini di Aceh misalnya, walaupun di Aceh itu nggak ada bioskop, tapi ada festival film yang luar biasa besar dan mewadahi sinias-sinias film yang bagus juga gitu. Jadi kita harus bisa membuka pintu kolaborasi untuk mereka. Nah, kalau tahun depan, ke depannya aku mau bikin workshop. Jadi misalnya workshop bersama penulis di daerah mana gitu. Kalau mereka nggak ikut event FFI kan mereka nggak bisa punya kesempatan ya untuk bisa mendapatkan ilmu dari penulis-penulis yang udah pernah menang di FFI ini gitu. Jadi kita seperti mengedukasi mereka juga gitu. Wah, nice. Walaupun waktunya singkat ya, tapi thank you so much, ini padat banget loh soal FFI. Banyak potongan reelsnya, cakep.
Prilly, thank you so much for your time. Sama-sama dong. Udah 2 kali datang ke Popbella, lovely to see you again dengan rambut pendek yang lebih segar dan awet muda. Nanti nonton ini di film ya, penampilan buat film soalnya ini. Good luck buat FFV-nya, semoga lancar ya. Amin. Okay, and that's a wrap.